Setelah pertemuan 4 parpol di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, nama Agus Yudhoyono disebut-sebut akan diusung sebagai calon gubernur DKI. Dengan Mas Anies Baswedan, dan kami sepakat bahwa kita bersama-sama komitmen untuk membangun Jakarta dan memenangkan Jakarta. Pencarian 15 korban hilang di bencana banjir bandang Garut terus dilakukan. 25 orang dinyatakan meninggal dunia. Saudara pemirsa, konstelasi politik DKI bergerak dinamis 2 hari terakhir. Hingga Kamis sore setidaknya mencuat 3 poros politik yang akan bersaing di Pilkada DKI 2017, poros Mega, poros SB, dan poros Prabowo. Namun di situasi ini masih banyak hal yang bisa berubah. Bagaimana kemungkinannya? Prime News akan membahasnya bersama saya, Afiani Malik. Pemirsa, kontestan Pilkada DKI mengerucut ke 3 pasangan calon. Mereka berasal dari 3 poros politik yang selama ini sudah eksis. Setelah PDI Perjuangan memastikan mendukung pasangan petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat, 6 partai tersisa bergerak cepat untuk menentukan kandidat mereka. Namun ternyata 6 parpol yaitu Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, PKB, dan P3 yang semula bergabung di koalisi kekeluargaan pecah. 4 parpol yaitu Demokrat, PAN, PKB, dan P3 membentuk poros Cikeas atau poros SBY. Sedangkan Gerindra dan PKS membentuk poros Hambalang atau poros Prabowo. Dengan demikian, akan ada 3 poros yang akan bersaing memperebutkan kursi DKI 1-2, yaitu poros Megawati, poros SBY, dan poros Prabowo. Poros Prabowo akan memasangkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno. Keduanya sudah sepakat maju bersama. Tadi pagi saya mengadakan pertemuan dengan Mas Anies Baswedan, dan kami sepakat bahwa kita bersama-sama komitmen untuk membangun Jakarta dan memenangkan Jakarta. Masuknya Anies dalam poros Prabowo menggusur Sandiaga sebagai calon gubernur. Jauh-jauh hari, Sandiaga memang menyatakan siap kalau harus jadi calon wakil gubernur. Analisis politik menyebut ini sebagai ketidakpedean politik Sandiaga. Saya pikir jelas, Mas Andi misalnya pernah mengatakan saya bersedia menjadi nomor 2 Ibu Risma, itu pertama misalnya. Lalu kedua, kemarin bahkan mengatakan saya bersedia menjadi wakil dari Anies Baswedan yang levelnya adalah capres. Saya menganggap ini ketidakpedean politik yang sayang ya. Analisis politik menilai dibanding Sandiaga, Anies lebih memiliki popularitas dan elektabilitas, khususnya di kalangan usia 17 hingga 45 tahun. Yang lebih tua, yaitu yang kalau kita gabungkan antara usia pemilih DKI yang berumur 17 sampai 40 tahun, maka itu jumlahnya menjadi 65%. Ya, artinya ada 40% pemilih DKI yang berusia antara 25 sampai 40 tahun. Pemilih seperti ini juga adalah pemilih yang cocok dengan karakteristik orang seperti Ahok atau orang seperti Anies Baswedan. Sehingga keunggulan di bidang demografi ini memungkinkan nama seperti Anies Baswedan untuk secara hitung-hitungan kualitatif dianggap sebagai alasan untuk menjadikan dia sebagai calon gubernur yang lebih unggul dibandingkan dengan Yusril dan lebih unggul dibandingkan dengan Sandiaga Uno. Dengan 3 pasang kontestan butuh kerja ekstra keras bagi pasangan manapun, khususnya petahana untuk mampu memenangi pilkada dalam 1 putaran. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, perkembangan politik di ibu kota terus berjalan dinamis sementara muncul 3 poros politik yaitu poros Megawati, poros SB, dan poros Prabowo. Namun masih terbuka peluang poros SB dan poros Prabowo untuk bersatu. Kita akan membahasnya langsung bersama sejumlah narasumber. Sudah ada Wakil Ketua Umum dari P3 Pak Arwani Tomafi. Pak Arwani, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kemudian juga ada politisi PKS yang sempat disebut akan menjadi bakal calon wakil gubernur. Ada Pak Mardhani Alisera. Pak Mardhani, selamat malam. Malam.
Afi. Dan kemudian juga ada analis politik Mas Hanta Yuda, selamat malam. Selamat malam, Afi. Ada juga wasekjen ada juga sekjen Partai Demokrat, ada Bang Hinca Panjaitan dari luar studio. Pak Hinca, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Oke, baik. Bapak-bapak, kita akan langsung membahas bagaimana ini saat-saat juga yang menentukan karena besok hari terakhir. Saya mau tanya ke Pak Mardhani dulu di sini. Pak Mardhani, Anda ini nggak ke Hambalang, nggak ke Cikeas, adanya di studio Metro TV. Kenapa nih? Apa yang terjadi? Apa yang Anda tunggu? Ya, jadi di PKS itu kita ini kader. Disuruh maju, kita maju. Yang melakukan komunikasi politik, pimpinan kita. Hari ini Pak Iman lagi kumpul sama Pak Prabowo, nanti malam mungkin ketemu dengan pihak yang lain. Kita kerjanya terus bertemu dengan grassroots. Pas sekarang ini akan ada janjian dekat Jakarta Barat, diundang kemari, mampir dulu. Mampir dulu. Iya. Ini agak deg-degan mengumumkan karena juga sepertinya Sandiaga Uno dan Anies Baswedan sudah mengumumkan. Jadi bagaimana Anda melihat ke depannya ini berkaitan dengan nama Anda loh. Ya, dari awal PKS sangat berharap bahwa koalisi kekeluargaan terus bersatu. Tapi kan dari 6 partai ini 2 dulu, Gerindra sama PKS. Gerindra ngajuin Sandi, PKS ngajuin Mardhani. 2 sudah, tapi kita terus membuka komunikasi dengan yang lain. WhatsApp-an dengan Sandi tiap hari terus berjalan. Dan kita pesannya satu, lurusin niat. Bahwa ini bukan tentang Mardhani, ini bukan tentang Sandi, tapi tentang bagaimana kita mencari transparansi proses dan nantinya kerja yang optimal agar publik DKI dapat pemimpin yang dapat mengangkat harkat derajat kesejahteraan mereka. Oke, baik. Itu baru permulaan. Nanti kita akan ulas lebih jauh dan juga bagaimana perkembangan nanti dari Cikeas dan Hambalang. Kita lanjutkan pemirsa setelah kita tetap bersama kami di Prime Time News.